Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau begitu baik bagi kami, bahkan kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan senantiasa menyertai kami semua. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah boleh mempertemukan kami lewat pelayanan Grace Ministry Bible Study di malam hari ini, sehingga kami dari berbagai tempat dan berbagai waktu boleh berjumpa di room Zoom ini, dan kami berdoa untuk semua fasilitas yang kami gunakan, baik jaringan, signal internet, laptop maupun HP yang kami gunakan, benar-benar tetap terjaga sepanjang penyampaian materi, bahkan sampai kami pun akan berdiskusi, sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang berarti. Kau berkati hambamu Pak Dr. Joni Pabisa yang akan menjadi pemateri kita di malam hari ini. Dalam semua hal yang dia sampaikan, hikmat dari Tuhan menyertai pemateri kita, pemateri kami semua, dan bahkan kami juga yang mendengarnya, sehingga kami boleh menerima apa yang disampaikan ini dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa yang sudah mengenal lebih dekat pemateri kita, Penutur Dr. Joni Pabisa MPD MTH, yang juga dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Andersen Manado. Namun ada beberapa yang baru bergabung dan tentu belum mengenal lebih jauh. Oleh karena itu kita akan lihat ini beberapa keterangan berkaitan dengan pemateri kita. Boleh dipilih ini untuk data pribadi dari pemateri kita. Saya minta izin untuk Pak Dr. Pabisa untuk membacakannya saja. Ini biasanya nanti yang memperkenalkan diri adalah yang bersangkutan. Cuma ini saya minta izin untuk menyampaikannya lewat apa yang sudah dibuat oleh Pak Walda. Jadi nama pemateri kita ini Joni Pabisa, alamat rumah dinas IPDN Sulawesi Utara di Tampusu. Tadi kata Pak Dokter pinjam rumah pemerintah. Ini bisa dicatat nomor HP dan WA, kemudian emailnya sebagaimana ada, pustaka dan seterusnya. Profil dosen bersertifikasi ilmu manajemen, pengembang metode Metuka, asesor ban PDN Sulawesi Utara, dan penatua juga penginjil. Kemudian pendidikan ini TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 semuanya berijazah. Saat ini kuliah S2 teologi. Ini sudah wisuda kayaknya. Yang S2-nya kan, Pak? Ini mau susun doktor ini. Mungkin perlu diupdate lagi ya. Kalau non akademis ini gelarnya CPE, CMMI, CSTPI, CCW dan seterusnya. Ini seperti gerbong kereta api ini ya. Kalau mau ditaruh di nama Pak Doktor ini ya. Pengalaman kerja, pernah pegawai swasta, PNS dari 1998 sampai sekarang, dosen dan peneliti pengembang metode belajar, guru PA, pengajar Alkitab, dan pengkhotbah. Nah ini sekarang juga sebagai ketua Stamin ya, ini juga belum terupdate ini. Status serai mati. Jadi Pak Dokter pasangan hidupnya telah pulang ke rumah keabadian di sorga dan sekarang punya anak, ada tiga anak ya. Sampai sebatas itu dulu. Yang lain nanti tanya yang bersangkutan. Saat ini sedang mengambil program doktor teologi. Jadi kalau sudah ambil doktor teologi berarti yang di atas sudah update ya. Jadi bukan lagi kuliah S2, sudah wisuda S2 ya. Kemudian ini produk ya, boleh digeser sedikit Pak Walda. Produk yang sudah dihasilkan. Jadi memang pemateri kita ini orang Manado bilang bukan kaleng-kaleng ya. Jadi kalau dia menyampaikan sesuatu bukan pepesan kosong karena ya inilah produk-produk yang sudah dia karyakan dan ada 3 ini buku termasuk salah satunya metode Metuka dan ada
lagi ya AI. Ya, ini harus tambah lagi ini. Ya, ini harus update juga ini. AI Meet X. Jadi itu juga merupakan karya dari pemateri kita yang banyak membantu. Termasuk saya juga menggunakan itu ya. Nah, ini Prof apalagi ya. Nah, jadi ini karya-karya beliau yang banyak memberkati, dan saya percaya malam hari ini kalau beliau berbicara, maka apa yang disampaikan itu bukan dari beliau, tapi dari Tuhan. Jadi Tuhan akan memakai beliau untuk menyampaikannya bagi kita semua, berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, supaya memang kita fokus pada pemateri kita, saya persilakan ruang dan waktu untuk Pak Dr. Joni Pabisa. Ya, oke, terima kasih Pendeta Marlon. Izin Prof dan audiens yang lain, ada buku terbaru yang kami tulis ya bersama dengan Pendeta Ricky Tumbelaka dan Prof Jimmy Posangi. Saya sudah share di chat kita tentang Hagar dan Sarah. Itu pendekatan murni teologi dispensasi mid-X. Karena banyak sekali yang menafsirkan keliru di Galatia pasal 4 itu. Doakan supaya tahun depan sekitar Juni saya sudah bisa ujian proposal gitu untuk disertasi teologi. Konsentrasi saya itu adalah teologi praktis. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sebenarnya materinya ringan, tetapi kalau salah membuat petaka gitu. Jadi ringan-ringan aja. Tapi kalau kapan kita tidak bisa menerapkan yang ringan ini, maka menjadi bencana dalam kehidupan kita, dalam bergereja, bahkan di dalam memahami Alkitab sebagai firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Baik, saya akan coba share, tapi sebelumnya mau berdoa dulu, gitu. Mari, boleh ya saya berdoa lagi? Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, karena saat ini kami akan belajar. Kami tidak mampu, mengandalkan kemampuan kami adalah hal yang mustahil untuk bisa mengerti kebenaran Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kiranya Tuhan Yesus melalui Allah Roh Kudus kami diberikan pencerahan, kami diberikan kemampuan sehingga kami bisa memahami firman ini, kami semakin dikuatkan dan kami bisa hidup berkenan di hadapan Allah karena kami dapat memahami dengan tepat apa maunya Allah dalam kehidupan kami. Pimpinlah hamba, pimpinlah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saya akan share sedikit. Karena materinya ringan-ringan ya, kita santai-santai aja. Oke. Saya salut kepada Grace Ministry ketika membuat judul yang cukup provokatif ini, gitu ya. Bukan kontradiksi, tetapi tepat posisi. Ya, karena memang faktanya adalah bahwa seringkali kita bingung, kok ada ayat-ayat teks ayat Alkitab bicara A, pada saat yang sama ada teks ayat Alkitab juga bicara A, tapi kok berbeda gitu. Banyak contoh misalnya, makan babi, gitu kan. Kalau di teks ayat Alkitab dalam perjanjian lama, makan babi masuk neraka, makan tikus masuk neraka. Tetapi dalam teks ayat Alkitab yang lain, semuanya boleh kita makan. Ya, tidak berakibat apa-apa, tidak berakibat neraka gitu. Kalau mau tanya akibat di kesehatan, itu nanti Prof Jimmy Posangi yang bisa menjawab itu. Saya tidak layak untuk memberikan keterangan tentang itu. Tetapi kedua hewan ini
sudah pernah saya makan gitu. Itu masalahnya. Mengapa? Karena saya tahu di mana posisi saya di dalam Alkitab gitu. Sehingga saya tidak menjadi bingung. Oke, saya salah buka ya, sebentar. Saya harus buka yang benar. Oke, Canva. Oke, ya, ini ya. Yang pertama, supaya saya ini tidak disalahpahami, saya ingin mengatakan bahwa semua teks ayat Alkitab yang dibaca adalah firman Tuhan. Sedangkan yang tidak dibaca juga adalah firman Tuhan. Itu ya. Jadi kalau kemudian nanti dalam penjelasan berikutnya akan terlihat pemilahan-pemilahan, bukan berarti bahwa saya tidak mengakui teks ayat Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Ulang, bahwa semua teks ayat Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tetapi tidak semua teks ayat Alkitab itu untuk kita lakukan saat ini. Itu barangkali yang perlu digarisbawahi. Oke, baik. Semua teks ayat Alkitab adalah firman Tuhan. Bagaimana supaya tidak kontradiksi dan tepat posisi? Maka ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah pemahaman kita terhadap teks ayat Alkitab tersebut adalah Alkitabiah? Itu menjadi persoalan, gitu ya. Teks ayat Alkitabnya adalah firman Tuhan. Tapi kemudian yang seringkali bermasalah adalah apakah pemahaman kita terhadap teks itu Alkitabiah? Karena seringkali pemahaman kita terhadap teks itu tidak Alkitabiah ya. Gitu. Kadang kita mengartikan sendiri berdasarkan pengertian kita, berdasarkan maunya kita, atau berdasarkan kepentingan kita. Itu jelas tidak Alkitabiah. Kemudian yang kedua adalah apakah pemahaman kita itu sudah tepat posisi? Saya mengistilahkan dalam dua hal yang namanya tepat pemahaman, tepat posisi. Tepat posisi inilah yang kemudian kita sebut sebagai tepat dispensasi. Ketika bicara tepat pemahaman, tepat posisi, maka kita akan berkenalan dengan kebenaran-kebenaran yang seringkali dikenal dengan kebenaran horizontal. Walaupun sebenarnya bagi saya kebenaran horizontal juga itu masih memiliki kelemahan di dalam mendefinisikannya gitu. Tapi tidak apa-apalah, kita gunakan saja karena itu pengertian umum. Saya lebih suka menyebutnya sebagai prinsip. Ketika bicara kebenaran horizontal, ketika bicara prinsip, maka kita akan merujuk pada satu, yang namanya sifat Allah, yang namanya karakter Allah yang kedua, dan yang ketiga yang namanya natur Allah. Jadi kebenaran-kebenaran ini tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh dispensasi. Karena kebenaran itu adalah kebenaran yang melekat pada diri Allah. Dan Allah kita itu adalah Allah yang tidak berubah. Ulang. Jadi ada dua hal yang harus kita waspadai di dalam memahami teks ayat Alkitab yang adalah firman Allah supaya kita tepat posisi dan tidak kontradiksi adalah pemahaman kita itu harus Alkitabiah dan pemahaman kita itu harus tepat posisi. Semua teks adalah firman Tuhan, tetapi tidak semua teks ditujukan langsung untuk kita hari ini. Benar Alkitabiah, tetapi juga harus disertai tepat posisi. Supaya apa? Supaya kebenaran itu dapat dipahami dengan baik tanpa mencampur adukan. Kita ambil contoh saja, misalnya Taurat dan anugerah. Ini kan seringkali campur ya. Kemudian Israel dan tubuh Kristus seringkali juga dicampur. Bahkan kita harus berani mengatakan bahwa
sekarang ada kecenderungan orang tidak membedakan lagi antara Israel dan tubuh Kristus. Bahkan mengatakan gereja tubuh Kristus itu adalah entitas yang merupakan kelanjutan dari Israel. Sementara kalau kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka Israel dan tubuh Kristus itu adalah entitas berbeda. Mengapa? Karena dua hal ini, Q1 dan Q2 itu benar Alkitabiah dan tepat posisi. Orang menggunakan teks ayat Alkitab, tapi tidak semua pemanfaatan teks ayat Alkitab itu adalah Alkitabiah. Karena seringkali diartikan menurut kepentingannya. Oke, mari kita lihat. Alkitabiah, bagaimana supaya Alkitabiah itu terpenuhi? Jika tafsiran kita setia pada maksud penulis, konteks ayat dan kesaksian seluruh Alkitab. Jadi kita itu bukan hanya sekedar bunyi literal, bukan hanya sekedar narasi, atau bukan hanya sekedar tradisi. Katanya, menurut saya, kata orang itu tidak bisa. Tapi kita harus betul-betul setia pada maksud penulis, setia pada maksud konteks ayat, dan setia pada kesaksian seluruh Alkitab. Jadi tidak ada ruang terjadinya pertentangan. Perbedaan boleh, tapi pertentangan tidak boleh terjadi terhadap ayat-ayat Alkitab yang lain. Jadi kita berbeda, iya, tapi tidak mungkin bertentangan, gitu ya. Kalau bertentangan berarti yang salah adalah kita. Nah, ini sejalan dengan 2 Timotius 3 ayat 16 dan prinsip bahwa Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Tapi seringkali kita yang memaksakan tafsiran kita terhadap Alkitab. Sehingga maksud penulis, konteks ayat, itu kemudian kita bawa menurut apa maunya otak kita di dalam menafsirkan Alkitab itu. Baik, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di situ bicara tentang fungsi firman Tuhan. Mengajar. Ya, mengajar artinya Alkitab itu adalah pengajar, guru kita, dosen kita. Sehingga demikian, kita harus menjadi peserta didiknya. Kita harus menjadi orang yang belajar. Supaya fungsi Alkitab mengajar itu terjadi, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai orang yang belajar. Menyatakan kesalahan. Alkitab adalah korektor atas sikap kita, atas perilaku kita, atas pemahaman kita, atas apapun yang kita lakukan. Kalau fungsi ini mau berlaku dalam kehidupan kita, maka kita harus bersedia untuk dikoreksi. Kita tidak perlu keras kepala atau tidak perlu membangun benteng pertahanan. Jikalau Alkitab mengatakan itu salah, ya salah. Kalau Alkitab mengatakan itu tidak sesuai, ya tidak sesuai. Lalu kemudian memperbaiki kelakuan. Alkitab itu adalah tabib, kalau misalnya dokter terhadap kelakuan kita. Jadi kalau ada yang keliru, ayo baca Alkitab supaya kita bisa diperbaiki. Lalu kemudian di akhirnya itu menjadi menarik sebenarnya. Mendidik kita dalam kebenaran. Jadi Alkitab adalah pendidik. Wahyu yang disampaikan kepada para penerima wahyu ini adalah pendidik. Supaya kita menjadi orang-orang yang terdidik. Bukan hanya sekedar terdidik dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi terdidik dalam hal kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Fungsi ini bisa terjadi, bisa berlaku dalam kehidupan kita, jikalau kita mau menerima fungsi itu untuk hidup kita. Seringkali kan kita tidak mau menerima, toh? Gitu. Seringkali 2 Timotius 3 ayat 16 ini semacam semangat aja gitu. Kalau saya membuat hashtag STAM itu seringkali cuma sekedar hashtag saja. Alkitab itu berfungsi untuk bla 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 bla. Tetapi ketika Alkitab tegur, mulai kita bilang, oh bukan begitu kok DP maksud. Gitu ya. Itu yang seringkali terjadi. Oleh karena itu, Alkitab harus menafsirkan Alkitab sendiri.
gitu ya. Kemudian tepat posisi. Tepat posisi itu bisa terpenuhi jika ayat tersebut ditempatkan pada dispensasi yang benar. Kita tahu memang ada beberapa versi dispensasi ya, tetapi yang kita anut adalah 7 dispensasi. Dan ini alasannya kuat. Ketika saya kuliah S2 teologi, kami belajar di mata kuliah teologi Injili, lalu kami diberikan beberapa pilihan-pilihan untuk kami teliti dan kemudian harus kami presentasikan. Karena salah satu dari pilihan yang banyak itu ada teologi dispensasi, maka saya langsung memilih teologi dispensasi. Sehingga bagaimana akarnya sampai kemudian berkembang, sampai akhirnya menjadi 7. 7 pun itu ada berbagai variasi ya. Dan kita ini berada pada variasi yang benar. Gitu ya, kita berada di variasi yang benar. Oke, jadi tepat posisi itu bisa terpenuhi bila teks ayat Alkitab tersebut ditempatkan pada dispensasi yang benar. Maksudnya, kita memahami kepada siapa ditujukan teks ayat Alkitab itu, di bawah program apa. Yang paling seru sekarang kan di bawah hukum Taurat atau kerajaan atau anugerah, dan pada masa apa. Supaya apa? Supaya sesuai 2 Timotius 2 ayat 15. Yaitu kita bisa membagi firman Tuhan itu dengan tepat, memberitakannya, dan memberitakannya itu dilakukan dengan cara yang benar. Kalau 2 Timotius 2 ayat 15 ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah ayat 16, ayat 17, ayat 18. Apa itu? Yang kita sampaikan sekalipun kita mengatakan itu adalah firman Tuhan, tetapi akan menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai omong kosong. Kita akan kenal itu sebagai sesuatu ya penyakit, menjalar seperti kanker. Kita akan seperti Hilmenius, kita akan seperti Filetus yang menyangkal kebenaran firman Tuhan. Oke, jadi tepat posisi itu berarti tindakan yang memotong tepat, menempatkan teks ayat Alkitab itu pada dispensasi yang benar. Kita lanjut. Mari kita melihat contohnya ya. Ini yang menjadi seru ini. Gitu ya. Ini menjadi seru ini. Oke. Karena kalau Pastor Marlon ini kalau nggak ada contoh nggak baik ini Pastor ya. Oke. Ya. Oke, kita lihat contohnya Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kan ini seringkali menjadi perdebatan ya. Walaupun di permukaan kelihatan adem-adem saja, tetapi kalau masuk ke dalam ini pertentangannya luar biasa. Oke. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian kita lihat 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Mengapa? Ayat 1 sampai 4 ini ya. Tapi penekanannya pada ayat 3 dan ayat 4. Mengapa saya harus membaca dari ayat 1 sampai 4? Karena di sini dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saya tidak ambil ayat 1 dan 2, maka tidak akan kelihatan itu keselamatan. Oke. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ini ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 itu adalah peristiwa yang sudah terjadi pada setiap orang yang sudah percaya, ayat 3 dan ayat 4. Itu ya. Jangan sampai kemudian kita mengartikan ayat 1 dan ayat 2 ini sebagai sepertinya ada usaha di sana ya. Tidak ya. Ini bicara tentang keadaan yang sudah terjadi karena dia sudah percaya pada ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4-nya itu di mana? Nah itu sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci dan seterusnya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, coba kita perhatikan hal yang menarik ya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana ada kata begitu besar. Kita tidak akan jumpai kata frasa begitu besar ini pada ayat-ayat Alkitab yang lain di dalam Injil Sinoptik, gitu ya, ataupun dalam Perjanjian Lama. Begitu besar. Lalu kemudian yang menarik dari 1 Korintus 15 ayat 3 itu adalah sebab yang sangat penting. Seandainya kita ingin mengkolaborasi dan mengelaborasi dua frasa ini, maka kita akan mendapatkan kalimat yang begitu indah, bahwa begitu besar adalah yang sangat penting. Asik ini, gitu ya. Yang begitu besar itu adalah yang sangat penting. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Pertanyaannya begini. Apakah Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 itu, atau 1 sampai 4 itu, berpotensi terjadi konflik di sana? Bapak dan Ibu, coba kita perhatikan. Apakah ketiga, saya menggunakan Yohanes 3 ayat 16, penginjilan saya itu tepat? Ataukah saya cukup menggunakan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 itu sebagai inti penginjilan saya? Apakah juga itu tidak salah? Ini menjadi pertanyaan. Karena banyak sekali yang mengatakan, saya menginjil Yohanes 3 ayat 16 itu cukup. Gitu kan? Oke, mari kita mulai mengkajinya. Saya menyarankan supaya Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 itu tidak kontradiksi dan kita tepat di posisi, maka ada 5 langkah awal yang perlu kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama adalah, mari kita identifikasi teks. Kalau kita identifikasi teks, maka kita akan memperoleh informasi tentang posisi teks. Kita lihat, Yohanes 3 ayat 16, pertanyaannya adalah, apakah Yohanes 3 ayat 16 ini termasuk Injil kasih karunia atau Injil anugerah Allah? Atau apakah Yohanes 3 ayat 16 ini masuk dalam 13 surat Rasul Paulus? Jawabannya pasti tidak. Lalu kemudian ada orang yang memberikan pandangan seperti ini, bahwa waktu penulisan ini kan setelah surat Rasul Paulus. Ketika kita bicara tentang dispensasi, tepat posisi, maka itu tidak terkait dengan waktu penulisan. Ya, bicara tentang dispensasi itu bicara apa isi pengwahyuan. Jadi isi pengwahyuan bukan urutan waktu penulisan atau tanggal penulisan. Mereka mengatakan begini, karena itu ditulis, termasuk surat Yakobus, itu ditulis setelah Injil surat Rasul Paulus, maka yang ditulis itu pasti Injil kasih karunia. Gitu ya. Ini sesuatu yang sangat keliru ya. Ulang, kalau mau tepat posisi, maka itu kita tidak bergantung pada kapan ia ditulis. Tetapi kita harus melihat apa isi pengwahyuan. Jadi kita sudah tahu, dengan Yohanes 3:16 adalah teks ayat Alkitab yang tidak berada di dalam 13 surat Rasul Paulus. Mari kita lihat pembicaraannya. Kita lakukan langkah yang kedua, identifikasi peristiwa. Siapa yang bicara? Yesus. Kepada siapa ia bicara? Nikodemus. Clear. Jadi ini ayat adalah ayat yang sangat spesifik sekali. Kemudian langkah ketiga, bagaimana konteks historisnya? Langkah keempat, bagaimana konteks doktrinalnya? Dan yang kelima adalah, mari kita ketahui apa tujuan dari teks ayat Alkitab itu. Ini belum yang rumit-rumit ya,
yang orang katakan mulai ya eksegesi gramatikal dan lain-lain. Sudahlah, kita tidak usah ke sana dulu. Ini saja langkah yang praktis. Oke, saya ulangi lagi. Waktu penulisan atau bicara tentang kronologi penulisan itu tidak sama dengan posisi dispensasional oikonomia. Itu dua kategori yang tidak boleh dicampur. Waktu menulis tidak sama dengan waktu peristiwa dan program Allah. Oke, kita lihat angka 1 ya. Tidak termasuk dalam 13 surat Rasul Paulus, clear? Dengan demikian, Yohanes 3 ayat 16 itu belum masuk dispensasi anugerah. Belum masuk dalam dispensasi kasih karunia. Efesus pasal 3. Yohanes 3 ayat 16 itu tidak bicara tentang mati kubur bangkit. Karena Yohanes 3, mati kubur bangkit belum terjadi secara historis. Ketiga, wahyu atau maksud dari Yohanes 3 ayat 16 ini disampaikan. Dengan demikian, maka Wahyu 3 ayat 16 itu bukan doktrin langsung gereja tubuh Kristus. Oke, kita udah tahu posisi sekarang. Apakah ini kemudian kita buang? Jawabannya tidak. Karena kalau kita buang, maka kita menyalahi kebenaran awal tadi yang saya katakan. Bahwa semua teks ayat Alkitab yang kita baca itu adalah firman Allah. Kita tidak boleh buang. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Inilah yang kemudian menguatkan mengapa 66 kitab yang masuk kanon itu tetap dipertahankan utuh sampai hari ini. Ini alasannya. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Baik, mari kita mulai melihat kembali. Kalau ini Yohanes 3 ayat 16 tidak termasuk di dalam 13 surat Rasul Paulus, belum masuk dalam dispensasi kasih karunia, apakah saya bisa khotbahkan? Jawabannya ya. Saya juga seringkali mengkhotbahkan dari perjanjian lama, Mazmur, bahkan seringkali surat-surat yang lain dari Kejadian, saya juga seringkali mengkhotbahkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan kan begitu? Supaya saya tidak salah dalam mengkhotbahkan ayat itu, supaya saya tidak salah dalam meneruskan pesan itu, maka Yohanes 3 ayat 16 seharusnya dibaca dalam terang 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Itu cara membacanya. Bagaimana supaya ini kita bisa temukan? Maka kembali lagi pada salah satu komponen di dalam dispensasi, yaitu mari kita lihat prinsip. Mari kita lihat kebenaran horizontal dari Yohanes 3 ayat 16 ini. Mulai 1. Oke ya. Karena begitu besar kasih Allah. Kebenaran horizontalnya adalah bahwa Allah itu adalah kasih. 1. Allah itu adalah kasih. Ini sama juga kebenarannya dalam 13 surat Rasul Paulus. Dan yang menarik adalah bahwa kasih Allah di dalam Yohanes 3:16 itu dikatakan kasih yang tak terukur. Kasih yang tidak bisa diukur. Kasih yang tak berhingga. Dengan rasa yang kita lihat ini begitu besar. Jadi kebenaran horizontal yang pertama yang kita temukan adalah bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasihnya itu adalah kasih yang tak terukur, kasih yang tak berhingga, kasih yang tak dapat dijangkau oleh akal kita, kasih yang tak dapat dibatasi oleh hitungan manusia. Dengan kata begitu besar. Pertanyaan yang kedua, untuk kita bisa menemukan prinsip yang lain. Mengapa Allah memberikan kasih yang tak terukur itu? Kita lihat frasa yang terakhir. Supaya setiap orang yang percaya. Jadi kasih Allah yang besar itu diberikan supaya semua orang percaya. Wah, ada satu yang saya lewatkan ya, nggak apa-apa. Nanti kita kembali ke sana. Allah mau supaya semua orang percaya kepadanya.
kepada bentuk kasih Allah yang besar itu. Kepada kasih Allah yang besar yang dinyatakan lewat Yesus Kristus. Oke. Nanti kita lihat. Jadi supaya setiap orang percaya. Itu prinsip yang kedua. Kebenaran horizontal yang kedua. Kebenaran horizontal yang ketiga adalah kalau ia percaya, ia tidak binasa. Makanya mengapa dikatakan selamat oleh iman. Keselamatan oleh iman itu adalah prinsip. Itu adalah kebenaran horizontal. Tetapi bagaimana cara kita beriman itu yang berbeda. Dispensasinya yang berbeda ya. Kita akan temukan nanti di sana. Kalau ia tidak binasa ini bukan main-main. Tidak binasa yang dimaksud adalah supaya orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Jadi sudah ada 4 prinsip di sana. Lalu kemudian kita kembali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan. Ini prinsip yang kelima. Bahwa kasih yang besar itu telah diberikan. Telah dikaruniakan. Ya. Dalam bentuk apa? Dikatakan di situ. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya ini siapa? Jelas pribadi Yesus. Pribadi Yesus. Kata yang tunggal di sana, selain mengandung bahwa hanya itu, maka prinsip yang lainnya adalah bahwa tidak ada pemberian lain yang bisa menyelamatkan kecuali melalui Yesus. Sudah ada 6 prinsip di sana. Sehingga demikian kita akan ketemu prinsip inilah yang kemudian kita bawa. Dan ini ketemu dengan Injil di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Tidak ada yang berbeda di sana. Tidak ada yang bertentangan di sana. Ya, inilah berita yang sangat penting. Bahwa ia telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Oke, saya memberikan ilustrasi. Mungkin kita kan kenal ini ada yang namanya mobil Avanza dan ada yang namanya mobil Xenia. Ada mobil Terios dan ada mobil Rush. Kalau dia berada di pabrik awal ya, di pabrik awal ini kan belum ada merek ini. Belum ada merek ya. Tetapi ketika dia sudah mau keluar, maka dia sudah ada yang ke Astra dan ada yang ke Astra gitu ya. Ada yang kemudian diberi label Avanza, ada yang kemudian diberi label Xenia. Tapi sebenarnya kalau di pabrik awalnya itu mobil itu sama. Tapi ketika udah ke namanya Xenia, namanya Toyota, ini 2 jalur yang berbeda, 2 pabrik yang berbeda, 2 dealer yang berbeda, maka mulai kelihatan di sana. Apa perbedaannya? Kalau sepintas sama ya. Antara Avanza Xenia sama ya. Antara Rush dengan Terios sama ya. Tapi ini berbeda, Bapak dan Ibu. Karena perbedaan pertama adalah tulisan. Ada Rush, ada Terios. Ada Avanza, ada Xenia. Perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua kalau kita lihat isinya. Ada beberapa aksesoris dalam mobil itu yang berbeda. Gitu ya. Tetapi kalau sepintas dilihat sama. Inilah seperti Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yohanes 3 ayat 16 itu mengenalkan anaknya itu pribadi Yesus yang akan menjadi raja, yang akan menjadi Mesias. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang akan menjadi raja, yang akan menjadi Mesias, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak melasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Penginjilan kita hari ini bukan mengenalkan Yesus sebagai Raja dan Mesias. Bukan. Gitu ya. Tetapi kan Yesus mati juga nanti. Betul. Tetapi konsep kematian itu berbeda dengan konsep kematian di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, wah konsep kematian Yesus mati. Benar Yesus mati. Tetapi konsep kematian, manfaat kematian, mengapa Yesus mati?
alasan Yesus mati itu berbeda ya untuk Israel dan berbeda dalam konteks 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Gitu ya. Itu berbeda. Kalau konsep kematian untuk Israel itu alasannya karena memang penolakan. Penolakan terhadap Yesus. Mereka nggak terima itu Yesus. Jadi mereka bunuh. Gitu ya. Dan kemudian itu pemenuhan bilangan 21 sebenarnya. Ular tembaga itu. Gitu ya. Siapa yang menengok ular tembaga itu, melihat ular tembaga itu, maka dia akan dipulihkan. Jadi kematian dalam Yesus untuk Israel itu dalam rangka pemulihan kepada bangsa Israel. Kalau kita di masa kini dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Yesus mati itu alasannya jelas. Bukan karena penolakan, tetapi karena ia mengasihi kita. Alasannya sudah jelas berbeda. Karena kita berdosa. Dan kemudian supaya kita diselamatkan. Ya, kalau Israel harus lihat di sana, gitu kan? Dan seterusnya. Nanti kita akan bicara tentang perbedaan konsep itu. Sehingga demikian, maka akan kelihatan jelas perbedaannya. Oke. Jadi sekitar 6 prinsip yang kita bisa dapat di sana. Dengan 6 prinsip ini, maka kita akan bawa ke 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saya seringkali bertanya kepada teman-teman ya. Oke, kamu sekarang bicara Yohanes 3 ayat 16 sebagai materi penginjilanmu. Tapi apakah kamu menginjil hanya berhenti di Yohanes 3 ayat 16? Gitu ya. Apakah kamu cuma mengatakan, ya percayalah kepada Kristus Yesus, maka kamu pasti tidak binasa, kamu pasti beroleh hidup yang kekal. Kamu cuma berhenti di situ? Dan jawabannya adalah tidak. Ya, saya harus mengenalkan dong siapa Yesus itu. Yesus yang bagaimana yang kamu kenalkan? Apakah Yesus yang kamu kenalkan itu yang akan menjadi Raja dan Mesias bagi Israel? Ataukah yang kamu kenalkan adalah Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit? Dahlia yang saya kenalkan adalah Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Akhirnya saya bilang, kalau begitu, kamu sebenarnya sementara memakai materi 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Bukan Yohanes 3 ayat 16. Gitu. Jadi kamu menggunakan referensi Yohanes 3 ayat 16, tapi yang kamu lakukan adalah 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Pertanyaan, mereka masuk surganya enggak? Kalau mereka percaya 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, masuk surga, surga di atas. Tapi kalau mereka percaya pada Yesus yang menjadi Raja dan Mesias, jawabannya saya tidak tahu. Gitu kan? Semoga. Semoga. Gitu ya. Kata saya tidak tahu inilah yang kemudian harusnya menjadi warning bagi kita. Bahwa ketika kita menyampaikan materi penginjilan yang tidak tepat posisi, itu akan berakibat juga pada orang yang mendengarkan. Saya sangat menghargai salah satu upaya dari hamba Tuhan yang ada di forum ini ketika mencoba memagari jemaatnya itu dengan ajaran yang sehat. Ini betul. Gembala atau pemimpin itu tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Bahwa doktrin yang ia pahami itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi ia harus betul-betul membaginya kepada jemaat dan menjadikannya itu sebagai pemahaman bersama di atas fondasi yang benar. Ini sikap yang perlu dicontohi gitu ya. Gembala itu bukan hanya sekedar menyampaikan khotbah. Coba saudara-saudara menghitung, berapa sih waktu kita mengajar jemaat ibadah minggu? Khotbahnya cuma ya setengah jam, 40 menit. 40 menit itu sudah dirasa lama ya. Tapi kalau gereja-gereja di luar sana sampai 2 jam pun itu mereka masih suka gitu. Ini perlu barangkali kita bangun kebiasaan itu. Semakin lama mendengar firman Tuhan harusnya semakin disukai. Gitu ya. Tetapi kalau kita udah berkhotbah hampir 1 jam itu jemaat udah gelisah ini. Gitu ya. Sayang sekali ya.
lebih suka lompat-lompat, lebih suka nyanyi-nyanyi. Mudah-mudahan lagunya juga itu lagu yang tepat gitu. Lagu boleh ditolak kok, ya. Lagu itu bukan firman Tuhan, bukannya itu karya seseorang, karya sastra seseorang. Itu bukan firman Tuhan. Walaupun ia mengutip ya, tapi kutipannya kadang kan juga salah posisi. Gitu. Jadi lagunya boleh ditolak. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa sesungguhnya banyak ayat Alkitab itu yang berbeda ya, cuma berbeda. Itu bukan kontradiksi. Dia berbeda, kenapa? Karena itu berbeda posisi. Jadi saudara-saudara, silakan gunakan ayat Yohanes 3 ayat 16. Tetapi bacalah Yohanes 3 ayat 16 itu dalam terang 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Oleh karena itu, jangan berhenti hanya pada menawarkan percaya pada Kristus. Tetapi harus dilanjutkan percaya kepada Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau ingin orang-orang yang mendengarkan Injil yang saudara sampaikan itu memiliki pengharapan surga di atas, kebenaran yang berlaku hari ini, yaitu Injil kasih karunia, maka wajib hukumnya. Walaupun ini bukan hukum Taurat ya. Wajib kita menyampaikan bahwa pribadi yang telah dikaruniakan oleh Allah sebagai bentuk kasih Allah yang besar itu adalah pribadi Yesus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit. Dan oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Nah, sekarang kita coba lihat Roma pasal 10, ayat 9 dan 10. Di sana ada yang unik. Jikalau kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka, dan seterusnya. Yang unik di sana adalah ada kata mengaku dengan mulut. Lalu kemudian kita lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang, dan seterusnya. Wahyu 3 ayat 20 seringkali dijadikan sebagai ayat penginjilan. Dan itu banyak yang berhasil. Termasuk berhasil ketika saya mendengarkan Injil. Gitu ya. Tetapi saya bersyukur ya, penginjil yang menyampaikan itu, dia tetap mengatakan Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit. Jadi sekalipun tantangannya, buka hati, terima Yesus dalam hati, karena Wahyu 3:20 itu ya. Tetapi Injil yang saya terima adalah bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Gitu ya. Inilah kerja Roh Kudus gitu. Tapi kalau kita lihat Wahyu 3:20, maka jelas itu bukan termasuk dalam 13 surat Rasul Paulus. Sehingga kita sudah tahu posisinya. Gitu ya. Jadi sederhana sebenarnya dalam menerapkan teologi dispensasi ini. Posisi ayat itu di mana? Itu aja dulu. Nggak usah repot-repot Bapak dan Ibu. Kita nggak perlu bahasa-bahasa canggih ya. Ayat itu posisinya di mana? Wahyu 3:20 jelas bukan bagian doktrin langsung dari gereja tubuh Kristus. Kalau begitu prinsipnya yang kita ambil. Karena Roma 15 ayat 4 bilang tadi. Gitu kan. Oke, kembali ke Roma pasal 10. Ini yang menarik. Karena Rasul Paulus yang menulis. Kalau Rasul Paulus yang menulis, Roma pasal 10 ayat 9-10 itu pasti masuk dalam 13 surat. Pasti juga merupakan doktrin langsung gereja tubuh Kristus. Tetapi kita lihat lagi. Historis dari ayat itu. Nah, gitu kan. 5 langkah awal yang saya tawarkan tadi. Kalau kita lihat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, itu merupakan rangkaian penjelasan 9 sampai 11. Kepada siapa Rasul Paulus menulis surat itu? Kepada Israel. Apakah Injil kasih karunia juga kepada Israel? Jawabannya ya. Secara individu, bukan secara nasional, bukan secara bangsa. Jadi kalau orang Israel, saya sebut orang Israel karena individu, kalau orang Israel mau selamat, mau masuk dalam gereja tubuh Kristus,
Maka dua hal itu yang harus dilakukan dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut. Mengapa mereka harus mengaku dengan mulut? Sederhana jawabannya. Karena mereka telah menolak Yesus Kristus secara bangsa di depan umum. Sehingga demikian mereka perlu memproklamirkan juga di depan umum. Dan cara memproklamirkan di depan umum itu adalah lewat pengakuan dengan mulut. Jadi itu adalah syarat khusus yang sebenarnya diberlakukan kepada orang Israel secara individu bila ingin masuk dalam gereja tubuh Kristus. Dan syarat berikutnya adalah mempercayai Yesus sebagai juru selamat di dalam hatinya. Tadi mengakui Yesus dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu kemudian mempercayainya dalam hati bahwa Yesus adalah juru selamat. Kalau dalam konteks kita bukan Israel, maka kita mempercayai Yesus itu juru selamat yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Jadi dengan menempatkan posisi teks ayat Alkitab itu secara tepat, maka kita tidak mungkin kontradiksi. Contoh praktis yang saya sudah sampaikan, Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saudara-saudara bisa menguji apa yang saya sampaikan ini. Saya sudah menuliskannya dalam chat di Zoom ini. Ya, itu adalah AI MeetX yang menjadi milik kita bersama. Dan saya ingin menyampaikan bahwa ketika seseorang sementara berkhotbah, sementara mengajar seperti saat ini, saudara juga boleh langsung melakukan pengujian di sana. Apakah benar yang saya sampaikan atau tidak. Karena yang saya sampaikan ini adalah pemahaman saya. Pemahaman itu harus diuji. Apakah alkitabiah dan apakah tepat posisi. Khotbah yang disampaikan juga adalah pemahaman. Oleh karena itu, pemahaman itu perlu diuji. Apakah alkitabiah dan apakah tepat posisi. Silakan gunakan link yang saya sampaikan itu dan mudah-mudahan itu berguna memagari Bapak dan Ibu agar tidak memiliki ajaran yang sakit. Saudara-saudara tetap memiliki ajaran yang sehat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Mari kita bertumbuh dalam pengajaran yang benar, yang alkitabiah, dan tepat posisi. Tidak usah ragu dengan AI itu, saudara. AI bukanlah pengganti Allah. AI bukanlah pengganti peran Roh Kudus. Tetapi AI adalah alat bantu yang diperkenankan oleh Allah melalui Roh Kudus bisa memberikan pencerahan pada kita. Kalau saudara bisa membandingkannya, jikalau kita mempersiapkan secara manual saja Bapak dan Ibu, maka kita akan terbatas dan bisa berpotensi itu sangat dipengaruhi oleh keterbatasan apa yang ada yang kita pahami. Tetapi dengan menggunakan AI itu akan lebih detail lagi. Itu sangat-sangat detail. Saya selalu mengatakan bahwa setiap hari saya sebenarnya membeli minimal satu buku dalam kehidupan saya. Ketika saya bertanya kepada AI, maka AI akan menjawab. Dan jawabannya itu adalah satu buku bagi saya. Mengapa? Karena saya boleh mempertanyakan banyak hal di dalam satu topik yang sama. Silakan gunakan itu, saudara. Itu bukan pengganti wahyu, gitu ya. Karena wahyu itu hanyalah firman Allah, gitu ya. Kecuali Wahyu Sentosa, gitu. Itu Wahyu Sentosa itu adalah nama orang. Tapi wahyu yang merupakan firman Allah itu yang ada dalam Alkitab tidak dapat digantikan oleh AI. Dan kita juga tidak dapat menggantikan peran Roh Kudus. Karena itu, ketika saudara membaca, bacalah, ujilah, 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 dan pegang yang baik. Berdoalah supaya Roh Kudus mengasihi kita terus-menerus dalam memahami kebenaran yang disampaikan lewat AI itu. Saya memberikan garansi ya, AI itu bukanlah AI publik, bukanlah AI umum. Bukan, saudara. Kalau AI umum itu adalah AI yang sebenarnya sangat bergantung pada kekuatan informasi itu. Jika informasi itu kuat, maka itu yang muncul. Dan faktanya banyak sekali ajaran-ajaran narasi
ajaran-ajaran teologi Kopenan, ajaran-ajaran Calvinis, ajaran-ajaran progresif, dan ajaran-ajaran yang tidak jelas itu bermunculan di sana. Sehingga seringkali saudara bingung, saudara bilang, wah mengapa begini? Tidak sesuai, dan seterusnya. Karena yang digunakan adalah AI public. Kita merancang AI khusus, dan AI khusus itu sudah memagari kita dengan referensi-referensi yang sesuai dengan teologi dispensasi Mid-X. Kita harus punya sistem pengujian, dan AI itu adalah alat pengujian kita. Demikian barangkali yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini sebagai pengantar saja. Tetapi kalau saudara mau kembangkan, silakan gunakan AI. AI kita ya, AI Mid-X. Ya, ada 2 AI Mid-X di sana yang saya tawarkan. Sebenarnya ada 4 punya saya. Ya, tapi AI 2 ini yang saya sudah perkenalkan. Termasuk ada AI untuk menguji lagu-lagu apakah itu sesuai dengan teologi dispensasional Mid-X atau tidak. Ada juga AI-nya secara khusus yang dibuat seperti itu. Saya berterima kasih karena Prof. Posangi itu menjadi sosok yang luar biasa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pengujian terhadap kedua AI ini. Dan saya selalu diberikan masukan. Gitu ya. Terima kasih Prof. Karena dengan pengujian yang Prof sudah lakukan, itu semakin membuat saya bersemangat dan membuat itu menjadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Marlon. Semoga materi ini bisa menginspirasi dan menjadi, barangkali ada baiknya juga kalau Prof. Posangi bisa menyampaikan sesuatu terkait dengan tepat posisi ini. Terima kasih. Disilakan Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Dr. Joni Pabisa dari apa yang sudah dijelaskan. Dan memang tadi materinya tidak jalan, tapi penjelasannya yang jalan sampai akhir ya. Iya, tapi tidak apa-apa. Saya rasa kita semua sudah menangkap apa yang disampaikan. Dan Pak Dokter juga pengen dengar suara dari Pak Prof. Posangi. Jadi karena ini permintaan dari pemateri, moderator tidak bisa menolak. Jadi diberikan kesempatan yang pertama kepada Prof. Oke. Silakan Prof. Terima kasih. Penjelasan yang disampaikan tadi bukan main. Luar biasa ya. Memang itu power sekali karena yang digunakan yaitu Injil 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dan memang Paulus juga sudah mengatakan bahwa itu yang namanya power, kekuatan Allah. Kalau kita pakai Yohanes 3 ayat 16, pakai yang lain-lain, itu benar juga, itu Injil, tapi dia tidak akan membawa ke sorga. Injil yang disampaikan itu membawa ke dunia saja. Dan itu beda. Tapi prinsip-prinsip yang dipakai atau kebenaran horizontal itu memang saya harus akui itu sama persis semua. Namun kalau kita mau spesifik, mesti pakai yang disampaikan oleh Bapak Joni tadi. Dan saya terus terang saja ya, kalau misalnya mau membaca referensi yang dia tanamkan di dalam AI itu ada 20. Jadi AI ini penemunya John McCarthy. Dia orang Amerika tapi dia itu turunan Yahudi. Sama juga dengan HP kan kita pakai itu yang menemukan itu Martin Cooper. Orang Amerika juga tapi dia juga turunan Yahudi. Kita juga pakai WA. WA itu juga Yan Koum yang temukan, dia juga orang Yahudi. Jadi penemu-penemu teknologi yang kita pakai sekarang ini adalah orang-orang Yahudi, punya darah Yahudi. Nah, Tuhan tetap memakai mereka. Cuma kalau mengenai Injil, mereka itu seteru Allah. Karena tadi prinsip, Yesus mati kenapa? Ditolak, dibunuh. Beda dengan kita. Yesus mati karena apa? Karena dia mengasihi. Itu jadi memang hebat sekali itu materi yang sudah disampaikan tadi, menguatkan sekali ya. Dan 1 Korintus 15
ayat 3 dan ayat 4 itu yang sangat penting. Power sekali itu dia. Kalau kita khotbah, dimanapun kalau kita misalnya memberikan pelajaran, tidak ada 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, tidak ada 2 Timotius 2 ayat 15, itu ya sudah seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi. Itu yang dia kutip, dia bukan dia bikin, tapi dia kutip. Itu dari ayat 16, 2 Timotius 2 ayat 16. Omong kosong. Itu, dan juga itu sampai di keempat itu mulut seperti kanker itu. Hymenaeus dan Philetus. Aduh, itu saya terkesan sekali dengan itu. Dan contoh yang sudah diberikan itu jelas sekali ya. Dia menggunakan Avanza dan Terios, kemudian menggunakan Ras dan Ras dan Terios, Avanza dan Xenia. Itu ide juga bukan main, tapi saya yakin itu dia dapat mengatakan itu karena pewahyuan, ilham. Itu ilham ya, ilham ya, itu ilham itu. Bukan dia sudah tidak terima wahyu dia. Kalau dia terima wahyu, aduh, sudah nabi palsu dia. Dia terima ilham. Oke, terima kasih banyak Pak John, sangat menguatkan ya, luar biasa. Makasih. Kembalikan ke Pak Marlon. Oke, terima kasih banyak Prof untuk tambahan penegasan dan apresiasi yang luar biasa untuk pemateri kita.